Ojo nek kene. Mak aku nek imu tak biar kowe kan. Aku nek Jakarta Reneo, susul aku. Dari kepolisian ya, sudah datang ke lokasi untuk mengamankan situasi karena memang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ketika aktivisme bertemu ketakutan kekuasaan, publik Pati kembali diguncang, bukan oleh aksi demonstrasi, bukan oleh pidato perlawanan, melainkan oleh sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial. Sosok yang disebut-sebut sebagai Ahmad Hussein, mantan inisiator perlawanan rakyat Pati, terlihat syok, panik, hingga pingsan disertai kejang-kejang dan mulut berbusa. Video itu datang tepat setelah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka korupsi. Hussein takut diciduk KPK, aliran dana jejak digital masih beredar luas di lini masa sosial media. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan menggantung di udara Pati. Apa yang sebenarnya sedang ditakuti Ahmad Hussein? Setelah tahu dirinya akan diperiksa KPK terkait Bupati Sudewo kena OTT, Hussein tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang, bahkan mulutnya sampai keluar busa yang banyak. Untuk seorang pengkhianat yang telah menginjak hati orang yang telah mempercayainya, ingatlah bahwa karma tidak akan pernah salah alamat. Seiring berjalannya waktu, apa yang telah kamu tanamkan akan kembali padamu. Lebih pedih dari apa yang pernah kamu lakukan. Tak ada yang bisa lari dari konsekuensi perbuatannya. Dan meski kamu mungkin merasa menang sejenak, hakikatnya kamu sedang membangun kehancuran bagi dirimu sendiri. Karma itu pasti datang. Dan saat itulah, kamu akan merasakan betapa pahitnya kehilangan yang telah kamu sebabkan pada orang yang tulus mencintaimu. Bersih dari korupsi kok ditangkap KPK. Dan transparansi anggaran biar masyarakat juga tahu gitu loh. Kalau di dalam pemerintahnya Pak Sudewo ini bersih dari korupsi. Gitu, Mas. Kok bisa ngomong begitu? Kan tadi udah transparansi kan, kita kan akan mengawal kayak gitu kan, Mas. Pasti kan kalau udah transparan kan kita udah lihat gitu loh, masyarakat kan bisa lihat juga. Itu yang sudah disampaikan ya. Bupati Sudewo saat pertemuan itu, bahwa akan bersih dari korupsi gitu. Iya. Mas, tapi kan ada yang... Enggak, maksudnya ini yang bilang itu saya loh, bukan Pak Sudewo loh. Oh, Mas Hussein. Ya, itu kalau dia Pak Sudewo ya kan, ntar kita kawal dan mau transparansi anggaran, itu kan membuat kan, oh berarti masyarakat kan bisa menilai sendiri. Sempat viral juga dari koordinator demo itu kan sempat viral dia damai dan sempat flexing mendapatkan uang. Apakah KPK mengendus adanya dugaan suap pemberian barang berupa mobil terhadap koordinator demo tersebut? Dari simbol perlawanan ke figur yang disorot, nama Ahmad Hussein dulu identik dengan keberanian. Ia berdiri di barisan depan rakyat menentang kebijakan kenaikan PBBP 2 hingga 250%. Ia berteriak lantang menuntut Sudewo mundur. Ia menjadi wajah perlawanan, bahkan dijuluki warganet sebagai Luffy, simbol keberanian melawan kekuasaan. Namun sejarah mencatat satu titik balik yang hingga kini tak pernah benar-benar dijawab secara tuntas. Perdamaian mendadak dengan sang bupati, demo dibatalkan, narasi berubah, dan Hussein menarik diri dari gelanggang perjuangan. Sejak itu, publik mulai bertanya, apakah ini kelelahan aktivis atau awal dari kompromi? Ketika KPK masuk, ketakutan ikut datang.
Penetapan Sudewo sebagai tersangka oleh KPK bukan sekedar peristiwa hukum. Ia adalah gempa politik yang mengguncangkan siapapun yang pernah berada di sekeliling lingkaran kekuasaan. Dan pernyataan PLT Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mempertegas satu hal penting. KPK membuka peluang memeriksa siapapun yang relevan, termasuk secara eksplisit disebut Ahmad Hussein. Bukan karena status aktivisnya, melainkan karena rekam jejak pertemuan, dokumentasi visual, dan perubahan sikap yang dinilai signifikan oleh publik. Disinilah video shock itu mulai dibaca bukan sekedar peristiwa medis, melainkan cermin tekanan psikologis di tengah badai hukum dan opini publik. Takut diciduk atau takut disalahpahami? Penting untuk ditegaskan, hingga hari ini tidak ada pernyataan resmi bahwa Ahmad Hussein bersalah secara hukum. Namun dalam politik, rasa takut seringkali muncul bahkan sebelum palu hakim diketok. Takut dipanggil, takut diperiksa, takut jejak digital dibuka satu persatu. Dan publik tahu, jejak itu ada. Mulai dari video kebersamaan, panggilan video perdamaian, pembatalan aksi, hingga perubahan gaya hidup yang terlihat, dan tentu saja diabadikan warganet. Jejak digital, ingatan yang tak pernah lupa. Di era media sosial, tidak ada yang benar-benar bisa dihapus. Demo rakyat Pati terekam, pidato perlawanan terekam, momen damai pun terekam. Bahkan dugaan perubahan kondisi ekonomi pasca perdamaian, seperti kepemilikan mobil dan motor baru, menjadi bahan tafsir liar di ruang publik. Sekali lagi, ini bukan vonis, ini adalah pertanyaan publik. Dan ketika KPK dikenal sebagai lembaga yang menelusuri aliran dana, pola komunikasi, serta relasi kekuasaan, wajar bila muncul kecemasan dari siapapun yang merasa pernah berada dekat dengan epicentrum kekuasaan itu. Video shock, simbol tekanan atau manipulasi persepsi. Video Ahmad Hussein yang dikabarkan shock, pingsan hingga kejang-kejang, memunculkan dua kemungkinan besar di benak publik. Tekanan psikologis nyata, ketakutan akan pemeriksaan, stigma sosial dan sorotan nasional bisa memicu kondisi psikosomatis berat. Narasi simpati publik. Dalam politik, persepsi adalah senjata. Ada yang bertanya, apakah ini murni kondisi kesehatan atau bagian dari drama sosial yang tak disengaja atau bahkan disengaja? Kita tidak tahu, dan kita tidak boleh berspekulasi berlebihan. Namun satu hal pasti, video itu menjadi simbol runtuhnya citra sang aktivis di mata sebagian publik. Antara korban situasi atau terseret arus, Ahmad Hussein kini berada di titik paling rawan dalam hidup politiknya. Ia bisa saja korban dinamika kekuasaan, atau sekedar figur yang terjebak di tengah konflik elit dan rakyat. Namun publik juga berhak bertanya, jika tidak ada apa-apa, mengapa ketakutan begitu kentara? Jika tidak ada aliran dana, mengapa jejak pertemuan menjadi beban? Jika ini murni perjuangan rakyat, mengapa perlawanan berhenti mendadak? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan konsekuensi dari peran publik yang pernah diambilnya sendiri. Pelajaran pahit bagi gerakan rakyat. Kasus ini, apapun ujungnya, memberi pelajaran penting. Perlawanan rakyat bisa runtuh bukan karena kekalahan, melainkan karena kompromi yang tak pernah dijelaskan secara transparan. Aktivisme tanpa akuntabilitas membuka ruang curiga. Dan ketika kekuasaan jatuh karena korupsi, siapapun yang pernah berada di orbitnya akan ikut terseret ke pusaran tanya. Menunggu kebenaran bukan sensasi. Kini semua mata tertuju pada KPK, bukan untuk menghukum lebih dulu, melainkan untuk membuka terang. Apakah Ahmad Hussein hanya korban tekanan psikologis dan opini liar, atau ada fakta lain yang belum terungkap? Publik menunggu, bukan dengan amarah, namun dengan ingatan yang tajam dan pertanyaan yang sah. Karena dalam demokrasi, kebenaran tidak boleh kalah oleh drama, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan.